Bu. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Sri Hermawati, mahasiswa Universitas Paratehan. Saya akan melakukan wawancara terhadap remaja dengan perilaku merokok ya Bu. Untuk melengkapi data-data tugas saya, waktunya 5-10 menit. Apakah ada yang ingin tanyakan Bu? Tidak ada. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Bersedia. Kalau boleh tahu namanya siapa sih Bu? Ibu desa. Ibu desa ya. Ibu desa ini peran ibu desa di komunitas sebagai apa sih Bu? Sebagai bendahara. Di bendahara ya. Kira-kira berapa sih jumlah remaja di daerah sini Bu? Kalau yang masih aktif tinggal sedikit ya, apalagi cewek-ceweknya gitu pada lanjutin sekolah ke kota. Kalau ceweknya adalah 20, perkiraan 20. Kalau laki-laki yang masih nyampe 30-an. Itu yang masih aktif ya. Bagaimana sih keaktifan remaja dalam kegiatan sosial yang ada di masyarakat sih Bu? Kalau di sini masih aktif, gotong royong masih aktif. Terus kalau nggak ada acara-acara masih aktif, kayak ngeramein buat turnamen gitu ya gitu. Remaja di sini apakah merokok semua Bu? Ada sebagian yang tidak. Ya, betul ya. Kalau ceweknya sih Bu? Kalau Nggak ceweknya ada yang merokok. apakah ada kematian remaja karena dampak dari bahaya merokok ini nggak Bu? Kalau kematian nggak ada, tapi kalau yang sakit dampaknya banyak. Banyak ya, kayak apa sih, kayak gimana? Paru-paru gitu, iya, sesak napas. Di mana sih Bu remaja biasanya melakukan aktivitas merokok? Biasanya tempat-tempat nongkrong ya, kalau di rumah ya karena takut dimarahin sama orang tuanya. Jadi di rumah temennya gitu, di base camp lah bahasanya. Ada base camp juga ya Bu. Bagaimana sih menurut Ibu tentang kepedulian pemerintah terhadap perilaku merokok pada remaja ini Bu? Menurut saya sih pemerintah mah peduli ya, karena contohnya hal kecil aja suka membuat stiker yang ditempel-tempel di depan rumah itu. Tapi ya namanya juga remaja zaman sekarang, selalu diabaikan gitu. Bagaimana sih menurut Ibu sikap orang tua terhadap perilaku anaknya yang sudah merokok Bu? Semua orang tua juga ingin yang terbaik ya buat anaknya, karena merokok itu bahaya. Orang tua pasti melarang, tapi gimana anaknya yang udah pada bandel gitu. Kalau misalnya ada yang terkena paru-paru, akses pelayanan kesehatannya tuh gimana Bu? Palingan biasanya yang kalau masih gejala, biasanya orang sini tuh diperiksa dulu ke Rangkas kayak gitu ya, ke Cipanas, ke Gajruk lah, ke rumah sakit yang ada gitu. Ya di jauh gitu. Tapi kalau misalkan udah positif paru-paru, biasanya suka dipindahin ke puskesmas yang ada di kita gitu. Untuk remaja di sini banyak yang punya jaminan kesehatan nggak sih Bu? Hampir sebagian punya ya. Kalau asuransi sebagian punya juga ya? Iya, masih sebagian. Oke, baik Ibu, saya di sini sudah selesai pertanyaan-pertanyaannya. Terima kasih banyak atas waktunya ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.